Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di beberapa pembelajaran fisika pada. Oke, kali ini kita akan membahas tentang gelombang atau gelombang mekanik. Gelombang mekanik yaitu gelombang yang diobatikan oleh gerakan-gerakan mekanik ya, atau gelombang saja. Definisinya yaitu banyak ya. Gelombang itu usikan yang merambat ya. Contohnya misalkan kita pada saat antri kartis ya, atau tiket untuk pertunjukan misalkan sepak bola atau nonton film ya, kita kan antri. Nah, gerakannya dikit-dikit, nah itulah yang disebut dengan usikan yang merambat. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, persamaan gelombang. Nah, maksudnya persamaan gelombang itu persamaan gelombang secara umum ya. Nah, sekarang jenis gelombang. Jenis gelombang yang pertama itu berdasarkan arah getar ya. Nah, berdasarkan arah getar, yang pertama itu gelombang transversal, kemudian gelombang longitudinal. Nah, gelombang transversal itu contohnya itu begini. Bayangkan permukaan air kolam ya, air kolam sebelum kena apa uh, gangguan ini permukaannya misalkan rata, nah kemudian jatuhkan batu kecil ke dalam kolam ya, ke permukaan kolam, nanti itu akan timbul gelombang atau disebut juga riak gelombang. Itu berarti gerakannya turun naik, nah, gelombang merambat ke sana kemari ya, atau ke segala arah dengan kecepatan yang sama gitu. Nah, contoh gelombang transversal yang pertama itu contohnya ada gelombang pada tali. Ketika tali digetarkan maka akan merambat gelombang. Kemudian tadi gelombang air laut, terus riak gelombang pada permukaan kolam ya. Kemudian yang berikutnya gelombang longitudinal, selinki ya, selinki mainan kan banyak jualan. Arah getarnya itu searah dengan arah rambat gelombang, itu gelombang longitudinal. Nah, contoh gelombang longitudinal yaitu bunyi ya, dia merambat harus melalui medium. Ya. Contoh lagi gelombang transversal yaitu gelombang elektromagnetik atau cahaya ya. Gitu. Banyak nih. Nah, berikutnya berdasarkan amplitudo. Nah, berdasarkan amplitudo, gelombang menjadi dua jenis yaitu gelombang berjalan yaitu gelombang stasioner ya. Oke. Kemudian gelombang berjalan itu apa? Gelombang di mana amplitudenya konstan. Sedangkan gelombang stasioner yaitu gelombang yang memiliki amplitudo berbeda-beda. Ini akibat dari interferensi gelombang. Nanti dibahas ya. Khusus untuk gelombang stasioner. Kemudian yang ketiga itu gelombang berdasarkan medium. Gelombang jet, ya. Gelombang jet yaitu gelombang yang merambat melalui jet. Ya. Kemudian gelombang elektromagnetik, gelombang yang merambat tanpa medium. Nah, oke, saya terangkan dikit. Mula-mula dari ini dulu. Nah, gelombang transversal ya, ini gelombangnya gini ya, sampai seterusnya. Nah, jadi nanti getarannya turun naik ya, turun naik, naik turun ya, naik turun naik ya, gitu. Nah, itu gelombang transversal, gerakannya atas bawah ya, sedangkan dia merawat dengan kecepatan mati. Nah, sedangkan untuk gelombang longitudinal kayak gini ya, nanti kayak per ya, per. Nah, nanti getarannya ke arah kanan, gelombang juga merambat ke arah kanan dengan cepat rambat V. Itu longitudinal. Nah, gelombang transversal saya sebutkan tadi contohnya riak gelombang pada permukaan air kolam, kemudian gelombang pada tali yang sedang digetarkan, kemudian gelombang air laut, ya. Itu gelombang transversal. Kemudian gelombang berjalan, ya, itu. Nah, ini amplitudenya tetap, amplitudenya itu berarti simpangan terbesar ya, simpangan terbesar. Itu amplitudenya konstan ya, walaupun itu ada perubahan dikit-dikit.
Kemudian yang berikutnya gelombang stasioner, yaitu gelombang di mana terjadi dengan amplitudo yang tidak konstan atau berubah-ubah. Kenapa? Karena di sini terjadi interferensi ya. Misalkan ya, dari sebelah kiri ada gelombang datang kayak gini, ya, ke arah sana. Nah, kemudian dari sebelah kanan ada juga gelombang merambat ke arah kiri dengan kecepatan eh, bisa sama bisa berbeda ya. Nanti berinterferensi atau beradu lah gitu ya. Nah, contoh gelombang stasioner ada gelombang tsunami itu ya. Nah, yang berikutnya itu berdasarkan gelombang jet itu gelombang merambat melalui jet. Nah ini contohnya adalah bunyi tadi. Jadi gelombang longitudinal itu gelombang bunyi. Gelombang jet itu contohnya bunyi gitu. Ya. Gelombang elektromagnetik ya, gelombang elektromagnet ya, gelombang yang merambat tanpa melalui medium. Contohnya apa? Cahaya, ya. Kemudian gelombang radar ya, gelombang radar. Gitu. Itu contohnya. Nah, ini gelombang transversal. Jadi nanti gelombang transversal, gelombang berjalan, gelombang elektromagnet itu sama. Ya. Sama itunya jenisnya. Maksudnya gini, contohnya sama ya. Contohnya, gelombang cahaya termasuk atau cahaya termasuk gelombang elektromagnetik dan termasuk gelombang berjalan dan termasuk gelombang transversal. Itu ya. Itu. Itu contohnya itu juga cuman yang pertama dilihat dari arah getar, yang kedua dilihat dari amplitudo, yang terakhir dilihat dari medium, gitu ya. Oke, tuh. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang persamaan gelombang secara umum. Nah, ini bayangkan ya, ini bayangkan seutas tali atau permukaan air lah gitu. Kemudian diberi gangguan. Ini permukaan air misalkan ya, saya gambarkan berupa garis atau tali atau tambang ya. Nah, kemudian digetarkan di sebelah kirinya. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti timbul gelombang ya, seperti itu. Nah, ya. Nah, ini yang titik-titik itu bukan apa-apa, itu berarti permukaan air pada awalnya sebelum diberi getaran. Nah, sedangkan, nah di sini yang dimaksud dengan persamaan gelombang itu begini, ya. Ini secara umum ya. Dia gelombang itu merambat, merambat dengan cepat rambat yang sama ya. Nah, kemudian merambat dengan kecepatan yang sama itu atau disebut juga gerak lurus beraturan. Gelombang merambat dengan gerak lurus beraturan. Ya, ini taruh saja titik satu, ini dua, ini tiga, ini empat, ini lima, ini enam, puncak ya. Kemudian ini tujuh, ini delapan, sampai seterusnya ya. Nah, ini disebut simpul, ya, simpul, simpul gelombang. Nah, ini dengan ini ya, disebut perut gelombang, perut, ya, perut gelombang. Banyak ya. Nah, 26 disebut puncak gelombang. 26 disebut puncak gelombang. Ya, tapi yang ini jelek nih kelihatannya. Walaupun ini semuanya jelek tulisannya. Masalah ya. Ya. Nah, ini perut, perut gelombang. Nah, sekarang istilah lain nih, satu ke lima, satu ke lima. Jadi di sini ada tiga simpul berurutan. Itu disebut satu panjang gelombang. Ya, ya. Kemudian eh, 2 ke 6, 2 ke 6 itu juga disebut satu lambda, satu panjang gelombang ya. Satu lambda atau satu panjang gelombang. Misalkan ini 8, ini 9 ya. Ini 10. Nah, 6 ke 10. Nah, itu disebut satu lambda ya. 5 ke 9. Nah, ini 5 ke 9. Nah, ini juga disebut satu lambda ya. Dan 1/5 itu satu lambda tadi sudah disebutkan ya. Kemudian 1/9, 1/9 berarti
Satu ini satu ya, ini satu ke 9. Itu 2 lambda. Ya. 1 ke 9 itu sama dengan 2 lambda. Nah, 1 lambda terdiri dari satu bukit dan satu lembah gelombang. Ya. Atau bukit ke bukit, puncak ke puncak, ya, itu satu gelombang. Ya. Ngerti nggak? Itu istilah-istilah gelombang. Nah, periode getaran itu T, frekuensinya adalah F. Nah, maka nanti di sini ada persamaan gelombang ya, persamaan. Nah, persamaannya diambil dari mana? Diambil dari GLB ya, GLB gerak lurus beraturan, sorry. Gerak lurus beraturan, di mana gerak lurus beraturan gerak dari suatu benda di mana kecepatannya konstan. Maka nanti dari sini S sama dengan V kali T. Ya. Nah, S-nya ganti, S-nya ganti jadi lambda, kemudian P-nya tetap, kemudian T-nya ganti dengan periode. Jadi nanti persamaan gelombang yang tadinya S sama dengan P kali T itu ganti jadi lambda sama dengan P kali periode, sorry. Saya hapus nih. Ya. P kali periode atau lambda sama dengan P per T atau per P per F kan. P per F, salah terus nih. P sama dengan lambda kali F ya. Oke. Di mana F frekuensi gelombang. T periode gelombang. P cepat rambat gelombang ya. Oke. Nah, untuk cahaya ya. Nah, maka P-nya ganti menjadi C. Lambda sama dengan C kali periode atau C sama dengan lambda kali F ya, gitu. Ini khusus untuk cahaya. Oke, ingat tuh ya. Nah, berikutnya kita aplikasikan konsep ini ke dalam perhitungan atau rumus ini ke dalam perhitungan. Ya, lanjut. Ya. Nah, ini ada soal ya yang pertama nih. Soal yang tadi apa gelombang yang tadi ini. Jarak antara 4 buah simpul gelombang transversa yang berurutan jaraknya 120 cm. Hitung panjang gelombang dan cepat rambat gelombang jika frekuensi itu 8 Hz. Oke. Nah, perhatikan di sini. Simpul ya. 4 buah simpul gelombang berurutan. Nah, terserah kamu mau dari mana kalian itu. Dari sini boleh. 1, 2, 3, 4 ya. Ya, berarti berapa lambda? Nah, dari sini ke sini ya, 3 simpul saja nih itu 1 lambda. Berarti ke sini setengah. Nah, berarti 1,5 lambda itu 120 cm. Atau ini balik 3/2 lambda sama dengan ya, 3/2 lambda sama dengan 120. Nah, padat nih. Ini. Berarti lambda per 2 sama dengan 40 ya. Nah, berarti lambdanya itu 80 cm. Oke. Nah, ini ingat dalam meter ya. Berarti lambda itu sama dengan 0,8. Nah, itu. Nah, sedangkan cepat lambat P sama dengan lambda kali F ya. Oke. Nah, di sini ada frekuensi 8. Nah, berarti dengan masukkan 0,8 kalikan 8. Ya. Itu berarti 6,4 meter per sekund. Gitu ya. Itu untuk soal nomor 1 ya. Oke, lanjut pembahasan berikutnya. Awas hati-hati ya. Kalau belum hafal atau belum mengerti tentang 1 lambda ya, ulangi lagi ke awal ya, awal video. Ya, lanjut. Nah, ini duluan ya. Nah, ini duluan gelombangnya, nggak masalah ya. Semua gelombang transversa merambat pada tali dengan periode 3 sekon ya. Pada tali tersebut terdapat 2 buah titik berurutan yang pasirnya sama.
berjarak 6 cm ya. Oke, fase sama. Nah, ini periodenya adalah 3 sekon. Fase sama ini. Misalkan nih, ini titik A, ini B, ini C. Nah, berarti fase sama itu sama-sama mau ke atas, sama-sama mau ke bawah, sama-sama ada di puncak, sama-sama ada di lembah ya. Itu sepase namanya. Nah, berarti ini karena di sini eh, ada dua buah titik berurutan yang fasenya sama. Nah, itu berarti fasenya sama. A dengan B itu beda. Kenapa? A kemungkinan akan ke atas, B akan kemungkinan akan ke bawah. Ya ke sini ini B pasti kedudukannya. Nah, itu berarti fasenya sama, itu A ke C. Itu namanya sepase. Ya. Sepase itu berarti searah sama. Ya. Nah, berarti A ke C itu satu lambda. Satu lambda itu 6 cm. Ya. Ada ya? Nah, berarti jelas lambda itu 6 cm. Ada ya? Itu sepase. Banyak itu sepase itu. Contoh, ini dengan ini. Ya. Ini dengan ini. Ini dengan ini. Itu sepase ya. Maksudnya mau ke atas, mau ke bawah, ya. Sampai maksimum atau minimum gitu ya. Itunya arah apa simpangannya. Nah, dari data ini maka V sama dengan itu lambda F ya. Karena di sini F-nya tidak ada, udah tinggal V sama dengan lambda per T. Tinggal masukkan berarti 6 dibagi dengan 3 ya. Berarti ini 2 cm per sekon ya. Centimeter per sekon gitu ya. Tuh. Ya. Soal nomor 2 untuk gelombang. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Soal nomor 3. Nah, ini ada gelombang lagi yang tadi. Ya. Ada sepase, ada simpul berurutan. Nah, di sini jarak 3 buah bukit gelombang berurutan di permukaan air adalah 15 cm. Hitung panjang gelombang ternyata frekuensi ya. Tar dulu nih. Hitung aduh ini gini maksudnya gini. Hitung panjang gelombang dan frekuensi gelombang kayaknya. Jika riak gelombang itu merambat dengan cepat rambat 8 cm per sekon ya. Oh gini. Ini agak kacau kalimat apa? Kalimat soalnya nih. Nah, yang penting ini. Gelombang merambat dengan kecepatan 8 ya, 8 cm per sekon ya. Kemudian ini 3 buah bukit ya. Nah, bukit itu ngitungnya dari bawah dari sini kita. Ini 3 ya. 3 buah bukit berurutan ya. Nah, berarti ngitungnya boleh boleh ini boleh ya. Yang penting 3 buah bukit ya. 3 buah bukit berarti ngitungnya dari ini, dari kaki ini. Jadi satu ya. Ini satu ya. Ya. Satu lambda nih. Kemudian ini satu lambda juga. Nah, ini dari sini ke sini setengah ya. Nah, ini berarti ini 2,5 lambda. Berarti ada 2,5 gelombang. Nah, itu panjangnya 15 cm ya. Jaraknya 15 cm. Nah, berarti ini berarti 5 per 2 lambda ya, ini sama dengan 15 ya. Nah, berarti lambdanya udah jelas ini. 3 kali 2 6 ya. 6 cm ya. Dan nah, sekarang ditanyakan frekuensinya berapa ya. Berarti boleh V sama dengan lambda F ya. V-nya itu 8, ininya 6, ini F. Berarti F nanti itu 8 per 6 ya. 8 per 6 atau 4 per 3 Hz ya. Sudah gampang ya. Nah, itu soal nomor 3 ya. Mudah-mudahan ini lebih mengerti lagi. Nah, kita lanjut.
ke pembahasan berikutnya. Ini soal nomor 4. Nah, jarak 3 buah bukit. Ini mirip dengan yang tadi ya. 3 buah bukit berurutan. Nah, tapi di sini ada penampilan yang berbeda, yaitu 20 buah tiap menit. Nah, berarti begini. Jarak 3 buah bukit gelombang air laut yang berurutan sekitar 4 meter. Jadi beruntun ya. Jika jumlah gelombang yang menepi ke pantai sebanyak 20 buah tiap menitnya, hitung cepat rambat gelombang air laut tersebut. Ya. Oke. Sama seperti yang tadi, 3 bukit ya. Ini berarti ini kecil sekali gambarnya. 2, 3 ya. Tadi berapa tadi? Nah, ini berarti dari sini ke sini itu 1 ya. 1 lambda. Sini 1 lambda ya. Kemudian ini setengah ya. Nah, berarti udah jelas di sini 5 per 2 lambda atau 2,5 lambda ya. Itu panjangnya 4 meter ya. 4 meter. Nah, berarti lambda sama dengan 8 dibagi 5 ya. Atau di sini 1,6 meter ya panjang gelombangnya. Nah, di sini ada 20 buah 20 buah tiap menit. Nah, berarti N-nya adalah 20 ya. Kemudian waktunya 1 menit ya, 1 menit. Jadi nanti kalian kalau misalkan pusing ini frekuensi atau periode ya, kalian kesini aja dulu. Nah, berarti frekuensi itu adalah jumlah gelombang tiap waktu ya. Nah, itu tinggal 20 dibagi dengan 60 ya, menit ya. Nah, itu berarti 1/3 Hz ya. Oke, tuh. Nah, itu kecepatan rambatnya. Ya gampang, tinggal V sama dengan ya, lambda kali F. Nah, lambdanya 1,6, kemudian frekuensinya 1/3. Berarti nanti 1,6/3. Nggak usah pusing dengan angka seperti ini. Berarti 16 sebagai 30 ya. Atas kali 10, bawah kali 30. Hasilnya berapa? Ya. Nah, balik lagi nanti ke arah sana. Ya. Boleh diperkecil jadi 8/15 ya. Apa? Meter per sekon. Itu ya. Itu ya cara mengerjakan soal eh, gelombang dengan menggunakan persamaan umum gelombang ya. Ya. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya. Nah, ini beda lagi soalnya nih. Beda lagi. Ini ada gelombang yang patah di sini. Nah, jarak 3 buah puncak gelombang air laut berurutan adalah 15 meter. Nah, gelombang-gelombang tersebut frekuensinya dianggap sama yaitu 5 Hz. Hitung berapa lama waktu yang diperlukan gelombang yang pertama untuk menempuh jarak 200 meter. Nah, ini misalkan ya. Tadi gelombang merambatnya ke arah kanan atau ke mana lah gitu ya. Penting dia merambat dengan kecepatan rambat V itu seperti itu. Kemudian dari situ frekuensinya ya, frekuensinya apa 5 Hz ya. 5 Hz. Ya. Oke. Ditanyakan berapa lama waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak ya, X sama dengan 200 meter ya. Gampang nih. Perhatikan ya. Di sini jarak 3 buah puncaknya. Nah, berarti puncak lagi nih hitungnya. Nah, ini dengan ini. Sana ya. Atau saya bisa ini, boleh. Ini dengan ini. Nah, boleh ya. Terserah ya. Yang penting sekarang satu puncak ke puncak nih itu 1 lambda ya. Ini 1 lambda juga. Nah, itu berarti 2 lambda banyak apa panjangnya di situ 15 meter ya. Nah, berarti lambdanya itu 15 per 2 atau 7,5 meter ya. Nah, eh? Nah, nanti masukkan ke mana? Masukkan ke sini, ke P sama dengan lambda kali F ya. Atau lambda kali T boleh, lambda per T boleh ya. Ini ke
ke sini aja. 7,5 kalikan dengan 5 ya. Oke. 5 ini berarti 37,5 ya. Meter per sekon. Nah, kita punya jarak 200. Nah, berarti tinggal X sama dengan V kali T ya. Nah, berarti T-nya itu 200 dibagi dengan 37,5 ya. 0,5 ya. Nah, itu 37,5 atau ini 2000 ya, 2000 per 375 itu. Boleh dibagi menggunakan kalkulator atau ya udah seadanya gitu waktunya. Seperti itu ya. Diperkecil juga boleh, terserah ya. Yang penting kita bisa menunjukkan cara menghitung apa soal atau mengerjakan soal dengan baik ya. Oke. Nah, misalkan kita bagi saja dengan menggunakan kalkulator ini 2000 aja ya. 2000 dibagi dengan 375. 375. Nah, ini hasilnya 5,3. 5,3 sekon ya. 5,3 sekon ngebut sekali tuh. Cepat ya berarti. Ini 5,3 sekon ya. Itu untuk soal variasi yang kelima ya. Mudah-mudahan dengan tampilnya 5 buah soal ini kalian mendapat pencerahan eh, dalam apa membahas soal menggunakan persamaan gelombang umum ya. Oke. Kalau belum mengerti, bahas lagi, baca lagi dan ikuti soal-soal persamaan gelombang ya. Mudah-mudahan kalian lebih memahami lagi ya. Oke. Nomor 6 tuh. Nomor 6 seperti ini ya. Dua buah gabus A dan B berada di permukaan air terpisah sejauh 5 meter. Suatu saat ada riak air sehingga kedua gabus naik 8 kali tiap 10 detik. Ya. Sehingga saat itu gabus A ada di puncak bukit dan gabus B ada di lembah gelombang. Kedua gabus mengambil dua bukit gelombang. Hitung cepat lambat riak gelombang air itu. Ya, oke. Nah, ini di situ belum ada A dan B ya. Ini taruh saja A. Nah, ini taruh saja B. Nah, ternyata eh, jaraknya 5 meter. Dengan catatan tidak berubah ya. Dengan catatan tidak berubah. Nah, kemudian di situ 8 kali, berarti N itu 8 ya. T-nya di situ 10. Nah, dari sini boleh cari frekuensi ya. Itu berarti N per T ya atau 8 per 10 atau 0,8 boleh ya. 0,8 Hz ya. Ya. Nah, berikutnya A ada di puncak. Misalkan di sini nih, ini gabus ini A ya. B ada di lembah. B-nya ada di lembah gelombang, tetapi ini mengapit dua bukit gelombang. Nah, ini berarti ini mengapit ya. Ini bukit satu, bukit dua. Nah, B-nya ada di lembah di sini B ya. Gitu. Nah, berarti bagaimana cara ngitungnya? Boleh dari A ke sini. Satu lambda ya. Kemudian dari sini juga satu lambda. Ya, sorry, satu lambda nih. Saya ambil dulu biar tidak jelek. Jelek-jelek amat lah gitu ya. Kemudian ya satu lambda. Nah, sekarang dari ini ke sini nih itu setengah lambda ya, setengah lambda. Nah, berarti A ke B itu ngapit ngapit gelombang eh, dua bukit. Nah, artinya panjang gelombangnya itu dua setengah lambda. Panjangnya itu 5 meter. Nah, ini berarti 5 per 2 lambda sama dengan 5 ya. Ngerti ya? 5. Nah, berarti lambda itu berarti 2 meter. Oke? Hitung cepat lambat gelombang. Nah, berarti I sama dengan lambda kali F. Ya. Lambdanya di situ 2. Kemudian frekuensinya 0,8. Ya. Nah,
Berarti cepat terlambatnya itu 1,6 meter per sekon. Itu ya. Itu soal untuk yang keenam ya. Ya, mudah-mudahan lebih memahami lagi ya. Ya. Ulangi dan ulangi kalau belum paham ya. Sebab kalau tanpa berusaha kita tidak akan bisa apa-apa gitu ya. Berusaha supaya hasilnya maksimal. Oke. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang simpangan gelombang.